peserta kita hari ini. Langsung saja, ini dia ada Denny Cagur, kemudian ada Cici Panda, Ada Vicky Sofika, Oke, kenapa sih Pas Omes gak ada tepuk tangan? Aneh banget. Oke, dan juga sekarang ada dua luar biasa. eksperimen boy kita ada Agen Ayam dan Agen Azam. Siapa duluan hari ini? Ayo. Yang lebih besar dulu aja. Ya, Uci duluan. Oh, kamu nggak tahu Berantem dulu. Oke deh, Agen Ayam maju ke depan sini. Eksperimen kali ini berhubungan dengan telur. Satu ini. Telur adalah salah satu makanan yang sangat mudah ditemui di mana-mana. Telur dapat diolah dengan cara digoreng, direbus, dijadikan campuran bahan kue, dan lain-lain. Telur yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia antara lain adalah telur yang berasal dari unggas, seperti ayam, bebek, angsa, entok, dan burung puyuh. Banyak orang yang mengkonsumsi telur rebus. Untuk mengupas telur rebus, biasanya kita membenturkan telur ke benda yang keras sampai kulitnya retak, lalu dikupas. Nah, kalau di sekitar kita tidak ada benda keras atau padat, kita bisa menggantikannya dengan telur rebus yang juga padat dan keras loh. Seperti ini nih. Loh, ternyata yang pecah cuma satu ya telur rebusnya. Kira-kira kalau telur mentah bagaimana ya? Telur yang masih mentah sangat beresiko untuk pecah. Telur mentah dari luarnya terlihat keras, padahal di dalamnya cair dan lentur. Sekali saja jatuh, maka kulitnya bisa hancur. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika dua telur mentah dibenturkan kedua sisinya secara bersamaan? Aku melihat senyum simpul di antara peserta. Lucu banget ya pertanyaannya ya. Kalau telur matang dengan telur matang diaduin gitu, salah satunya pecah, satu utuh. Bagaimana dengan telur mentah? Saya boleh ngobrol sama pengisi suaranya nggak? Kenapa emang? Dia tuh suaranya riang, tapi kamu nyebelin banget. Aku bertanya telur sama telur diaduin, apa yang terjadi? Pentingnya untuk pembangunan Indonesia 5 tahun. Benar. Oke deh, Cici Panda dulu deh si ahli telur. Tunggu sebentar, kalau misalnya secara logika sih harusnya dua-duanya pecah ya. Tapi kayaknya kalau dua-duanya pecah terlalu biasa. Jadi gimana? Ini telur mentah. Ini telur mentah. Tapi orang biasa juga ya, jawab biasa. Menurut gue dua-duanya akan pecah. Jadi dua-duanya pecah menurut Cici Panda. Dia jawabannya Cici Panda dua-duanya pecah. Oke. Ini bagi bapak-bapak ya kan, atau rumah tangga itu tahu juga soal peteluran. Sebagai pemilik dua telur, Terlalu beradu. nggak sekian di saat telurnya saling beradu tuh nggak ada yang pecah. Oke, jawabannya tidak pecah. Biasanya kalau pinggir itu pasti akan pecah. Nah, saya belum pernah nyobain kalau palanya doang. Pala telur sama pala telur gitu. Nyut. Ayo dong. Sama-sama tidak akan pecah. Sama kayak Denny berarti ya. Nggak akan pecah. Oke. Fitrok. Kalau aku berdasarkan pengalaman aku membantu mama berjualan kue di terminal untuk membayar biaya SPP aku. Menurut hemat saya ya, yang tidak seberapa pandai tapi cerdas sekali. Itu dua-duanya ujungnya retak. Dua-duanya enggak, ini apa yang kepalanya retak atau iya kepala kalau yang kalau telur rebus itu kan cuma salah satu. Nah, ini dua-duanya. Oke, jadi dua-duanya dua-duanya akan pecah. Oke, kita akan mulai dengan siapa dulu ya? Denny dan Omes maju ke depan bersamaan. Siap buat
ini jawabannya sebagai pecinta sama-sama pecinta klub bola. Jadi Om Mes ini lebih ke striker, gue kiper. Lu depan Mes. Kalau mau, oke maju sama-sama sayap. Oke, sayap kanan dia. Sayap kita akan berubah menjadi. Kira-kira jawaban Dedi dan Omes benar atau salah? Ada dua telur mentah diadukan seperti ini, apa yang terjadi? Jawab pecah. Dan jawaban mereka tidak pecah. Jawaban mereka dua-duanya tidak pecah. Benar atau salah? Sesaat lagi, tetap di sini. Telur kepalanya itu lebih lonjong. Aduh, jangan kebanyakan ngomong, makin disemprot kita. Jawabannya ada atau salah? Ada hubungannya dengan telur. Tadi ada telur matang, dua-duanya diadukan seperti itu, ternyata satu pecah, satu benjol. Nah, apabila telur yang tidak matang diadukan seperti itu, pecah atau tidak pecah? Dan jawaban Dedi dan Omes adalah tidak pecah. Tidak pecong. Panjangan deh. Alasannya apa jawabannya tidak pecah? Karena telur kepalanya itu lebih lonjong. Keren banget. Itu dia alasannya. Benar atau salah? jawaban Dedi sama Omes salah. Masih semangat dong, beragam sini ayo. Sebentar. Lihat aku baik-baik, kalian nggak iba gitu. Mas, kita di sini. Salah kok. Mas, apa kamu tega lihat? Aduh, jangan kebanyakan ngomong, makin disemprot kita. Jawabannya ada atau salah? Oh dia salah dikasih bunga. Dari ya. Kita jawabannya salah. Jadi yang benar yang mana sih? Soalnya ini dia jawabannya untuk kita semua. Apa yang akan terjadi jika dua telur mentah dibenturkan kedua sisinya secara bersamaan? Coba kita tanya ke beberapa orang. Pecahnya membelah itu. Kadang-kadang nggak ada yang retak. Yang udah satu, yang satu telur enggak. Telur bebek. Telur bebek, kulitnya retak. Pecah dua-duanya. Yang akan terjadi salah satu dari telur itu pecah. Ya, coba nggak tahu. Dua-duanya Salah satunya pecah. soalnya dia yang satunya mengeluarkan kekuatan. Dalamnya nggak pecah, cuma hanya kulitnya aja. Wah, ternyata jawabannya macam-macam ya. Untuk membuktikannya, yuk kita lihat hasil yang berikut ini. Pertama, mari kita coba pada telur ayam kampung. Telur ayam kampung mempunyai kulit yang tipis. Kira-kira kalau dibenturkan kedua sisinya, apa yang akan terjadi ya?
dibandingkan dengan telur ayam kampung? Nah, kita lihat saja gimana hasilnya. Selanjutnya, mari kita coba pada telur bebek. Telur bebek ini punya kulit yang tebal dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan telur ayam. Apa yang akan terjadi ya? Nah, yang ini telur entok. Ternyata lebih besar daripada telur bebek. Kira-kira akan pecah juga nggak ya? Wow, telur yang ini besar banget. Ternyata telur angsa. Telur angsa ini selain ukuran yang besar, kulitnya juga tebal banget loh. Pecah nggak ya si telur angsa ini? Nah, itu tadi percobaan telur yang besar. Sekarang kalau dicoba ke telur yang kecil dan mungil seperti telur puyuh ini, apakah akan sama hasilnya? Kita lihat saja. Ya, ternyata kedua sisi telur mentah dibenturkan secara bersamaan, hanya akan ada salah satu telur yang pecah. Kok bisa gitu ya? Ketika kita membenturkan dua buah telur mentah secara bersamaan, hanya akan ada satu telur yang pecah. Karena masing-masing telur itu memiliki berat, ukuran, dan ketebalan kulit yang berbeda. Ditambah adanya gaya dorongan yang tidak sama besarnya. Telur yang memiliki ukuran lebih kecil, lebih ringan, kulitnya lebih tipis, dan mendapat gaya dorongan yang lebih kecil itulah yang akan pecah. Sebaliknya, telur yang lebih besar, lebih berat, kulitnya lebih tebal, dan mendapat gaya dorong yang lebih besar, cenderung lebih kuat dan tidak akan pecah. Jadi, jawabannya adalah hanya akan ada satu telur mentah yang pecah. Itu jawabannya ya. Oke ya. Ya, dimulai dari Kita mulai dari Denny dulu ya, siap? Oke. Satu, dua, 2, 3. Satu, dua. 3. Oh, betul. Wah, Denny belepotan. Satu saja ya. Selanjutnya. Ya udah, saya percaya kayaknya nggak usah. Ini telurnya kita baru ambil ya. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Sulap. Oke. Cop. Wah, langsung betul. Ya, coba sekalian perut sama perut. Tadi kan kepala. Sekarang saya perut sama perut ya pemirsa. Kita lihat. Oke. 1, 2. 3. Oh iya betul. Ya, sama-sama tahu. Kok curang? Oh, mas pakai tangan. Miss, coba dong telur dengan ubun-ubun. Boleh kan? Gak usah sama perut. Gini boleh dong? Boleh. Kita Boleh. cobain aja. Coba ya. Boleh. Ya udah. Perut sama Ini kepala. saya coba kepala sama pantat. Ya. Bagaimana kalau kepala perut diadu sama Boleh juga dia bebas bervariasi. Ya, biar bagus kayaknya mungkin itu kepala sama lesung pipitnya deh. Wes. Iya, betul. Jangan tangan yang nggak kotor. Oke. Jadi
setiap telur itu mempunyai massa dan juga ketebalan kulit yang berbeda. Belum lagi jika diadukan seperti itu, dua-duanya juga berbeda kan? Jadi telur dengan berat dan juga ketebalan kulit yang Berbeda? yang kuatlah yang nggak bakal pecah. Oh gitu. Jadi terus dia bisa kelihatan mana yang kuat, mana yang enggak. Iya. Ada faktanya. Tetapi 1001 fakta